Departemen Pelayanan Anak-anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan pagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 25 Desember. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Hari ini adalah hari Natal. Tidak diragukan kamu akan menerima banyak hadiah dan kejutan, tapi tak ada satupun yang dapat disamakan dengan karunia yang dikatakan dalam ayat kita hari ini. Anak-anak, ada sebuah kisah lama yang indah tentang Raja Shah Abis yang menjadi raja pada zaman dulu di Persia. Diceritakan dia menyamar dan berjalan berkeliling dan bergaul dengan rakyatnya untuk mengetahui apakah mereka bahagia. Dia menyusuri jalanan, makan di rumah mereka, dan bekerja bersama mereka di ladang dan tempat kerja mereka. Pada suatu sore, dia berhenti dan berbicara dengan seorang pekerja yang menjaga perapian. Pekerja itu selalu gembira dan berbicara dengan bebas mengenai pekerjaannya, istrinya, dan anak-anaknya. Dikira tamunya itu adalah seorang miskin yang ingin beristirahat sejenak di tempat hangat. Pada malam berikutnya, raja itu datang lagi. Dan pada malam berikutnya datang lagi dan datang lagi. Pekerja itu sangat ramah dan bahagia dan baik, dan bahkan mau berbagi makan siangnya dengan tamunya itu. Mereka pun menjadi teman akrab, dan akhirnya raja berkata, "Saya rasa sebaiknya saya mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Saya bukanlah orang miskin yang mau beristirahat sejenak di tempat hangat dan senang ditemani olehmu. Saya adalah raja yang sedang menyamar." Pekerja itu heran atas kata-katanya. Kemudian raja menambahkan, "Sekarang kamu tahu siapakah saya sebenarnya. Saya harap kamu mau mengajukan permintaan atas kemurahanku." Tapi pekerja itu berkata, Tidak, rajaku, saya tidak ada permintaan. Berpikir bahwa rajaku telah mengunjungi, berbicara denganku, dan mau makan bersama denganku. Semua itu adalah karunia yang terbesar yang Tuanku telah berikan kepadaku. Kenangan persahabatan bersama Tuanku tidak akan pernah aku lupakan selamanya. Demikian juga dengan hari Natal. Kita semua tahu ada banyak mitos dan legenda berkaitan dengan hal ini, tapi kenyataannya adalah bahwa Yesus, Sang Raja, telah lahir dan hidup di dunia ini sebagai seorang manusia, berjalan sepanjang jalan bersama orang-orang, makan bersama di rumah mereka, mengajar dan menyembuhkan banyak orang, dan membuat anak-anak senang. Hanya karena nama Kristus berkaitan dengan hari Natal atau Christmas, maka dunia tua ini berhenti sejenak dan melupakan kepentingan dunianya dan mencoba untuk membuat orang lain bahagia. Seorang anak kecil berjalan di jalan raya dengan ayahnya, melihat sebuah lampu reklame toko yang menjual hiasan Natal.
Pada lampu reklame itu tertulis Xmas untuk menyebutkan Christmas. Setelah keheranan sejenak, dia bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa mereka menuliskan Christmas dengan Xmas?" Ayahnya kebingungan sejenak, kemudian berkata, "Saya tidak tahu, Nak." Sejenak anak kecil itu berdiam, kemudian berkata, "Ayah, apakah itu dilakukan karena mereka mau menghapus Kristus atau Christ dari Christmas atau hari Natal? Apakah mereka telah membuang Kristus, Ayah?" Karena tidak tahu apa yang dikatakan, maka ayah itu berkata, "Mungkin anakku, mungkin juga." Anak-anak, pastikanlah kamu jangan mengeluarkan atau membuang Kristus dari hari Natal. Jadikanlah itu kebahagiaan tertinggi di hari Natal dengan mengikuti teladan Kristus, melupakan diri sendiri, dan berusaha membuat orang lain bahagia. Hanya dengan menjadi seperti Dia, kita akan diberkati Tuhan. Seperti Dia dalam berpikir, bertindak, berbicara, menghibur yang berduka, dan menolong yang sedih. Berlakulah seperti Tuhan kita, membuat orang lain gembira. Ditulis oleh Robert Hart. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami selalu mengikuti teladan Kristus dimanapun kami berada, baik itu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.